Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Agak gerimis cuaca siang hari. Gue bikin video ini hari Selasa. Jadi tadi malam Manchester United draw 4-4 menghadapi Bournemouth. Gue sudah bikin review rating pemain. Mohon maaf videonya di akhir-akhir itu soundnya hilang karena ada permasalahan teknis. Video rating pemain dan juga konferensi pers Ruben Amorim. Dan kali ini gue ingin membahas free Kobbie Mainoo ya. Jadi hal yang menarik juga yang terjadi, bagaimana saudara dari Kobbie Mainoo ini mengenakan kaos bertuliskan free Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo sendiri juga mendapatkan kesempatan sekitar 30 menit di pertandingan tersebut. Tampil lumayan menurut gua. Tapi itu juga karena Ruben Amorim melakukan perubahan taktik. Tapi seperti apa solusi untuk Kobbie Mainoo ini ya? Kita akan mendekat ke bursa transfer Januari, ada AFCON. Oh ya, sebelum kesana gue juga ingin menyinggung. Jadi di konferensi pers sebelum menghadapi Bournemouth, Ruben Amorim, gue juga sudah bahas kan videonya ya, menyinggung tentang Harry Amas serta Chido Obi yang sama-sama disebut kesulitan ya di timnya masing-masing. Jadi Chido Obi ini dianggap kesulitan dengan tim U21, serta Harry Amas kesulitan dengan Sheffield Wednesday. Dan yang menarik adalah apa reaksi dari dua pemain muda ini ya. Jadi yang satu, Chido Obi ini menghapus di bionya ini dia hapus klubnya. Jadi ini yang dilakukan ya, dan jelas ini karena menanggapi apa ya, wawancara tersebut. Dan Harry Amas menunjukkan, kalau tidak salah, trofi ketika dia menjadi pemain terbaik di Sheffield. Mungkin pemain terbaik, gua nggak tahu apakah man of the match atau player of the month. Yang jelas menunjukkan bahwa ya dia tidak kesulitan di Sheffield. Dan ini kan seperti kayak melakukan, menurut gue ya, di sini poinnya, melakukan perlawanan terbuka kepada Ruben Amorim. Dan apa yang Kobbie Mainoo lakukan, saudaranya, ini juga menurut gue merupakan perlawanan terbuka dari apa yang saat ini diputuskan oleh Ruben Amorim. Sesuatu yang membuka bahwa masalah di Manchester United menurut gue memang betul bukan hanya soal teknis, bukan hanya soal 3 back, 4 back, 5 back, 4-3-3, 3-4-3, apa itulah namanya, soal masalah formasi yang hanya sebagian saja dari taktik, strategi, filosofi sepak bola sebuah tim. Tapi bagaimana karakter dan attitude. Dan uniknya ini terjadi kepada pemain muda. Harry Amas pemain muda, Kobbie Mainoo pemain muda, Chido Obi pemain muda. Dan kalau ditarik lagi ke belakang, agak sedikit ke belakang, atau bahkan jauh ke belakang ya, bagaimana permasalahan dengan pemain muda di Manchester United ini sudah terjadi bertahun-tahun selama periode terakhir ini, dengan detail yang mungkin berbeda-beda, tapi permasalahannya menurut gue sama, mengakar pada karakter, mental, attitude atau sikap dari pemain di klub ini, khususnya pemain muda. Nah, sekarang apa solusinya untuk Kobbie Mainoo, mungkin Harry Amas, Chido Obi? Well, ini bukan sesuatu yang baru di Manchester United.
Di periode Sir Alex Ferguson juga beberapa kali ada situasi seperti ini. Pemain bermasalah dengan karakter, attitude-nya, sikapnya. Dan keputusan yang diambil jelas ya pada saat itu. Klub ini bukan sebuah tempat, apa ya kalau gue bisa bilang, kayak sistem demokrasi begitu ya. Segala sesuatunya harus dengan suara terbanyak, dengan pendapat demi pendapat diputuskannya. Iya, tapi jangan lupa ada juga hierarki yang melekat, dan memang seperti itulah organisasi di klub. Sama seperti di perusahaan misalnya ya. Jadi sebuah keputusan ini tidak mesti harus diambil dengan suara terbanyak atau apa ya. Memang ada hierarki dengan beberapa posisi di organisasi tersebut, dan ada beberapa posisi yang memang tugasnya untuk mengambil keputusan secara langsung. Tentu saja ada konsekuensi, ada hasil mungkin ya. Ya itu merupakan kelanjutannya. Tapi maksud gue adalah hal seperti ini yang harus dihadapi dan keputusan harus diambil. Baik itu keputusan untuk jangka pendek, menengah ataupun panjang. Karena ini kalau salah mengambil keputusan terhadap situasi seperti ini dampak efeknya bisa sangat panjang. Misalnya kalau klub memutuskan untuk mengambil tindakan yang soft atau tindakan yang lembek ya, dengan perlawanan terbuka seperti ini, kultur dari klub yang berusaha untuk diperbaiki ya dengan manajemen yang baru, termasuk juga tim teknis yang baru, tim kepelatihan ini akan mengalami kemunduran menurut gue. Dari ketika gue bikin video terkait dengan Harry Amos, Chido Obi, dan tentu saja dengan Kobe Maino, ini kan menimbulkan perdebatan juga di kalangan fans misalnya. Seperti apa seharusnya klub ini bersikap? Ada yang mengatakan ya Ruben Amorim ini terlalu lebay. Ada juga yang mengatakan gue yang terlalu lebay. Gak apa-apa. Ada juga yang mengatakan bahwa Ruben Amorim tidak bersalah. Dia hanya mengatakan apa yang sejujurnya terjadi. Dimana gue mengkritik Ruben Amorim karena mengkritik pemain muda di depan publik, di media ini bukan sesuatu sebenarnya yang bijak ya. Dan betul saja langsung ada reaksi ya kan dari pemain muda tersebut, menunjukkan bahwa ya pemain muda ini memang belum dewasa begitu ya kalau menurut gue. Dan sang pelatih pun juga masih tipis pengalamannya melatih klub sebesar Manchester United. Dengan ya gue paham mungkin ada juga yang berkomentar siapa nih pelatihnya Ruben Amorim ini, dia juga capek, dia juga kesel, mungkin dia juga terbawa emosi dengan pertanyaan-pertanyaan dari media yang terus-terusan menyudutkan dia terkait dengan Kobe Maino ya misalnya. But this is part of the job. Ini adalah bagian dari pekerjaan dia sebagai head coach Manchester United, dimana pasti akan ada dinamika yang secara konsisten diambil oleh media sebagai bahan bakar pemberitaan. Dan dia harus siap dengan hal tersebut. Dia tidak bisa lalu memakai alasan ya dia capek dengan segala tuntutan pertanyaan media yang berulang-ulang ya. Justru dari situ menimbulkan pertanyaan, paling tidak untuk gua, kepada Ruben Amorim itu sendiri. Apakah dia sebenarnya sudah siap menjadi head coach Manchester United? Sekali lagi kita tidak bisa hanya berbicara terkait dengan taktik saja ya. Ini lebih besar daripada hal itu. Nah sekarang balik lagi nih, solusi apa untuk Kobe Maino, Harry Amos, dan Chido? Menurut gue ada 3 hal ya. Nomor 1, kenapa hal ini bisa terjadi? Asumsi gue ada komunikasi yang terputus, komunikasi yang tidak tersambung antara Chido Obi, Kobe Maino, dan juga Harry Amos dengan pihak dari
Ruben Amorim. Komunikasi apa? Ya, apa yang mereka harapkan dari masing-masing pihak, rencananya seperti apa, situasinya seperti apa, hal-hal seperti itu. Gue pikir ada yang terputus sehingga masing-masing pihak dengan argumentasinya sendiri ya menjawab situasi yang ada, dan menurut gue ini harus dipertemukan. Ruben Amorim sendiri pun juga mengkonfirmasi ya kan, dia belum ada komunikasi dengan Kobbie Mainoo misalnya terkait dengan rencana apa yang diinginkan oleh sang pemain dan lain-lain. Di konferensi pers dia mengatakan dia akan sangat senang sekali kalau Kobbie Mainoo ini mau menemui dirinya dan berkomunikasi terkait dengan hal tersebut. Artinya apa? Belum ada komunikasi itu. Jadi pertama memang harus ada komunikasi yang jelas. Bisa antara Ruben Amorim dengan pihak dari pemain-pemain tersebut, atau manajemen. Yang jelas harus ada komunikasi yang jelas. Lalu setelahnya ya klub harus membuat keputusan terkait dengan pemain-pemain ini, terutama Kobbie Mainoo ya. Apakah dia akan dilepas secara pinjaman atau seperti apa? Ada keinginan, ada tuntutan dari masing-masing pihak yang harus dicari jalan keluarnya. Dan mungkin jalan keluar ini bisa jadi tidak memuaskan semua pihak secara bersama. Misalnya, kalau Kobbie Mainoo memang akhirnya diberi keputusan oleh klub ya, bisa dipinjamkan. Ini jelas keputusan yang membuat Ruben Amorim bisa jadi akan kesal ya, karena dia kehilangan pemainnya satu, tanpa adanya kepastian kalau dia bisa mendapatkan gantinya. Sementara dia juga memiliki target sebagai head coach dari klub. Dia akan memasuki periode penentuan ya. Dia butuh squad yang yang bisa menunjang lah paling tidak. Dimana dengan keadaan saat ini saja kedalaman squad ini kan menjadi tantangan gitu bagi Ruben Amorim. Pihak klub harus mendatangkan pemain juga dengan status pinjaman misalnya. Ya, itu mungkin idealnya. Tapi dari pemberitaan yang ada, ini belum tentu bisa dilakukan juga kan oleh klub. Jadi komunikasi, pengambilan keputusan, lalu juga bersiap dengan konsekuensi dengan keputusan tersebut. Misalnya Kobbie Mainoo memilih untuk dipinjamkan, klub menyetujui hal itu, dan kita tahu Ruben Amorim ini masih dalam masa periode pematangan ya, bisa dikatakan juga adaptasi lanjutan. Dan dari periode-periode yang ada ini, dia butuh pemain untuk diases, dianalisa, dibentuk, ditempa, dibiasakan. Dan ketika ada pemain yang keluar, maka situasi itu kan tidak bisa terjadi. Artinya apa? Bersiap dengan planning mencari ganti. Ini juga menurut gue harus dilakukan. Jadi komunikasi, pengambilan keputusan, itu nomor 2-nya. Dan nomor 3 ya, persiapan dengan konsekuensinya. Bagaimana dengan 2 pemain muda yang melakukan perlawanan di sosial media? Sama sih menurut gue. Ini sesuatu yang harus dimulai dengan komunikasi, dan dari situ bisa diambil keputusan. Mungkin akan pahit keputusannya, bisa jadi seperti itu. Penting juga untuk melihat apa efek secara jangka menengah dan jangka panjang dari segala keputusan yang akan diambil. Karena Manchester United memiliki banyak pemain muda, mereka juga butuh untuk
dibentuk ya, didisiplinkan. Sehingga inilah yang gue lihat saat ini untuk solusi Kobe, Chido Obi, dan Hari Amas. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.